Ada negara-negara yang dijajah oleh Uni Soviet. Tahu Uni Soviet? Siapa nama presiden Uni Soviet sekarang? Vladimir Putin. Dulu Uni Soviet, pecah Uni Soviet, sekarang menjadi Rusia. Presiden Soviet terakhir setelah Gorbachev yaitu Boris Yeltsin, pecah. Negara Islam dijajahnya. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirgistan, Afghanistan. Pokoknya yang tan rujuk. Istan itu artinya tanah. Afghanistan tanah Afgan. Kazakhstan tanah Kazak. Uzbekistan tanah Uzbek. Medanistan tanah Medan. Dijajah oleh Uni Soviet. Tidak boleh baca Quran. Tapi begitu Uni Soviet bubar, banyak penghafal Quran. Heran bagaimana mereka menghafal Quran, padahal ini komunis ateis, anti Tuhan. Tak boleh sholat, tak boleh baca Quran. Kok bisa setelah negara ini bubar banyak penghafal Quran? Rupanya mereka menghafal Quran digali lantai kamar itu malam-malam. Malam-malam diambil pasirnya, dibuang keluar, diambil pasirnya, dibuang keluar, ditutup pakai papan, ditutup pakai karpet. Anak-anak menghafal Quran di dalam lantai yang gelap. Menghafal Quran, tidak menengok Quran. Kalian kalau menghafal Quran, Qurannya ditengok atau tak ditengok? Ditengok. Mereka menghafal Quran tidak menengok Quran. Bagaimana menghafal Quran tak nengok Quran? Pakai metode talqin. Metode talqin itu guru membaca, murid mengikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Akhirnya mereka hafal Quran tapi tak pernah menengok Quran. Kisah ini diceritakan seorang pakar mukjizat Al-Quran tahun 1999 datang ke Kairo, Mesir. Kami mahasiswa dikumpulkan untuk menceritakan jaminan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga, kata Allah. Andai terbakar semua Quran-Quran yang ada di rak itu, kebakaran dunia ini dibakar semua Quran, apakah hilang Al-Quran? Tidak. Masih ada Quran 13 juz. Di mana? Di sini. Di kepala 13 juz. Tak hilang. Ada orang naik sepeda motor tidak pakai helm, menabrak tembok, jatuh, hilang semuanya. Rumahnya dia lupa, namanya dia lupa, bininya dia lupa, anaknya dia lupa, alamatnya lupa. Pas ditanya siapa nama kau, tak ingat. Tapi ada satu yang tak hilang. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran tetap ada. Allah menjamin. Inna, kami, nahnu, kami, nazzalna, kami menurunkan, wa inna, kami, lahu, menjaga Quran, lahafizun, 5 kali. 5 kali Allah mengulang. Nahnu nazzalna, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami itu banyak atau satu? Banyak. Kami, saya, Pak Kadispora, Ustaz Iqbal, kami. Inna, kami. Allah itu banyak apa satu? Satu. Qul huwallahu ahad. Kenapa dalam ayat itu dikatakan inna kami, padahal Allah? Nanti ditanya orang, berapa Tuhan kalian? Satu. Qul huwallahu ahad. Allah tunggal, esa, tak berbilang. Kalau memang Tuhan kalian satu, kenapa dalam ayat itu dikatakannya kami? Allah mengatakan, aku dan para penghafal Quran menjaga Quran. Kira-kira senang tak kalau kalian dibuat satu rombongan dengan gubernur? Senang. Senang tak kalau satu rombongan dengan Pak Camat? Senang. Ini kalian bukan satu rombongan dengan gubernur, bukan satu rombongan dengan presiden, satu rombongan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sama-sama menjaga Al-Quran. Kalau satu orang baca Quran, hafal Quran 30 juz, supaya tak hilang dari kepalanya, dia mesti mengulang 1 hari 2 juz. 1 hari 2 juz diulang, 1 hari 2 juz. Minimal itu 1 hari 2 juz. Kalau 1 hari diulang 2 juz,
berarti 1 bulan dia khatam 2 kali. 30 juz kali 2, 60 juz, 2 kali khatam. Berarti 1 tahun dia khatam 24 kali. Bayangkan senangnya emak kalian, senangnya ayah kalian. Kalau dia masih hidup, turun rahmat. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapang kuburnya, alam barzahnya. Maka saya tak banyak cita-cita saya. Cita-cita saya cuma ingin anak keponakan saya hafal Quran. Oh, Ustadz kan cuma ngomong aja, cuma ceramah aja. Aku tak bisa menghafal lagi karena keterbatasan umur dan waktu. Tapi saya berikan peluang. Di tempat saya tinggal, anak-anak menghafal Quran khusus perempuan. Seumur kalian juga, tamat SD menghafal Quran. Adapun yang laki-laki jaraknya dibuat jauh, lebih kurang 20 km. Laki-laki di sana namanya Nurul Azhar, yang perempuan di dekat tempat saya namanya Sekolah Tahfiz Quran Az-Zahra. Anak-anak mesti menghafal Quran 3 tahun, mesti hafal Quran SMP. Nanti masuk SMA kelas 1, dia mulai baca kitab kuning, Nahwu Sharaf. Setelah itu masuk dia kelas 4, dia belajar fikih, akidah, lalu kemudian kitab-kitab pendukung lain. Sehingga 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terserah mau sanawiyah, aliyah tak apa-apa. Sehingga dalam 6 tahun itu di kepalanya sudah ada Quran, di kepalanya ada akidah, di kepalanya ada fikih. Dia mesti tahu akidah, karena kalau tidak nanti dia sesat, karena dia tak mengenal Allah. Belajar akidah sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Dia mesti paham fikih, karena ada fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih toharah. Dia mesti tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Dan dia mesti paham tentang ilmu umum, paling tidak ilmu umum 5: fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, matematika. Karena kalau tidak nanti dia kehilangan dunia. Kita tidak disuruh untuk akhirat saja. Hidup ini diciptakan Allah bukan untuk akhirat, untuk memakmurkan dunia. Makanya doa kita diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akan datang ada di antara kalian ini yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi kepala dinas macam Pak Kadispora, ada yang jadi PNS, ada yang buka tahfiz Quran lagi, ada yang jadi ustadz. Jadi apapun kalian mesti menolong agama Allah. Itu pesan Ustaz Abdul Somad.